Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1042 sampai tahun 1044. Siang hari berikutnya, matahari bersinar tinggi di atas seluruh Yunan Selatan. Saat ini, dua sosok keluar dari koridor bandara di Bandara Internasional Yunan Selatan. Mereka berusia sekitar 30 tahun dan 17-8 tahun. Mereka mengenakan kacamata hitam dan menarik angin. Mereka disebut pria tipe absolut, yang menarik perhatian banyak gadis cantik di bandara. Dapat dikatakan bahwa tingkat pengembaliannya adalah 100% dari ledakan jam. Kedua orang ini bukan yang lain. Mereka adalah Yang Jun dan Kevin Ye dari Linhai. Kedua orang itu melangkah keluar dari Bandara Internasional Yunan Selatan, pintu keluar penerbangan domestik. Saat ini, ada kendaraan yang menunggu di sini. Itu adalah SUV Dodge. Bukan orang lain yang menjemput pesawat. Itu adalah Lanjian Langya dan Fang Jinlei. Langya berdiri di bawah mobil saat ini. Dia melihat Kevin Ye dan Yang Jun berjalan cepat. Langya melangkah maju dengan tergesa-gesa dan memeluk Yang Jun dengan hangat. Dia tampak seperti sudah lama tidak bertemu. Saat ini, Yang Jun tidak lagi berpenampilan jorok seperti tadi malam. Rambutnya sudah dicuci dan janggutnya sudah dicukur. Dia penuh energi. Di mana dia terburu-buru. Langya memeluk Yang Jun, menepuknya 2 kali di belakang punggungnya, lalu tanpa sadar melirik Kevin Ye di samping Yang Jun, lalu bergumam kepada Yang Jun dengan suara rendah dan berkata, "Junzi, jika kamu memilikimu, kamu akan tahu bahwa kamu bertekad untuk pergi, hehe." Mendengarkan kata-kata Langya, Yang Jun merasa takut untuk beberapa saat. Tanpa sadar, dia melirik Kevin Ye di tepi. Melihat ekspresi acuh tak acuh Kevin Ye, Yang Jun merasa lega. Dan melepaskan Yang Jun, Langya juga sedikit gugup, berjalan ke Kevin Ye, mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Ye, lama tidak bertemu." Kevin Ye terkekeh pelan, tetapi meremas segenggam di tangan Langya, Kapten Gigi Serigala, lama tidak bertemu. Adapun Kevin Ye, seluruh pedang biru sekarang sangat rahasia. Bagaimanapun, pemuda di depannya tidak bisa lagi digambarkan dengan kata manusia. Dua orang hanya saling menyapa, Wolf Fang dengan cepat menyambut Yang Jun dan Kevin Ye ke dalam mobil. Sambil duduk di dalam mobil, Yang Jun berkata, "Anak Kevin Ye, kita akan pergi ke markas pedang biru di Yunan Selatan. Setelah kita pergi, kita akan membahas bagaimana cara menyelamatkan pemimpinnya." Sambil berbicara, Yang Jun dengan hati-hati menatap Kevin Ye. Namun, Kevin Ye hanya mencibir, "Tidak, kamu bisa langsung menelepon Charlie Qin sekarang, katakan padanya bahwa aku telah tiba di Yunan Selatan, jangan biarkan anak itu bersembunyi, keluarlah untuk menemuiku secara langsung, aku benar-benar ingin melihatnya menipuku ke Yunan Selatan kali ini, pada akhirnya apa idenya? Ini." Begitu Kevin Ye mengatakan ini, suasana di dalam mobil tiba-tiba menjadi kacau. Bahkan Fang Jinlei, yang selama ini menyetir dan tidak pernah berbicara, terkejut. Jari-jarinya gemetar beberapa saat, dan seluruh bodi mobil bergetar hebat. Yang Jun tertegun, dalam hati berkata dengan heran, aku melakukannya dengan sangat mulus, anak ini, bagaimana anak ini bisa melihat?" Dan Langya juga berbalik dan menatap Yang Jun dengan tatapan tajam. Dia pikir Junzi telah menyelesaikan rencananya dengan sangat baik, tetapi dia masih menunjukkan jejak kakinya. Sungguh hal yang terkutuk. Tentu saja, meskipun Kevin Ye bertanya, Yang Jun tidak bodoh. Dia takut Kevin Ye menipu dirinya sendiri. Dia dengan cepat berpura-pura tidak tahu dan berkata, "Kevin Ye, apa yang kamu bicarakan?" Bos sudah tidak berhubungan selama beberapa hari. Kami tidak tahu di mana dia." Kevin Ye mencibir dan menyipitkan mata, menatap Yang Jun, dan berkata, "Baiklah, kamu bisa meninggalkan kebohongan itu untuk menipu hantu. Kamu benar-benar mengira Kevin Ye adalah anak berusia 3 tahun. Kevin Ye, saudaraku, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bisa menipu siapapun, aku tidak bisa menipu kamu." Yang Jun bersikeras. Namun, mata Kevin Ye tiba-tiba bergerak dan mencibir, "Haha, saudara Jun, ketika aku menginterogasi pendeta Tao di Gunung Maoshan, kamu ada di sana. Kamu harus tahu caraku. Apakah kamu ingin aku menggunakan sihir untuk mengekstraksi ingatanmu, maka kamu akan mengatakan yang sebenarnya." Kata-kata Kevin Ye membuat kulit kepala Yang Jun geli dan gemetar. Sekarang Yang Jun memikirkan situasi pendeta Tao di Maoshan yang menyedihkan, dan merasa bahwa dia menggigil di sekujur tubuhnya. Dengan cepat menjabat tangannya, Yang Jun berkata, jangan, anak Kevin Ye, jangan main-main, aku katakan, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya." Saat dia berbicara, Yang Jun menatap Kevin Ye dengan ekspresi getir dan bergumam, "Bocah bau ini, seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa lolos dari matanya. Benar-benar mengerikan." Awalnya,
Yang Jun masih merasa puas karena berhasil menipu Kevin Ye, tetapi Kevin Ye mulai membuat masalah begitu dia naik bus, yang benar-benar membuat rasa puas diri Yang Jun benar-benar turun. Tiba-tiba, saat berhadapan dengan Kevin Ye, Yang Jun merasa tidak memiliki kasih sayang. Melirik Kevin Ye secara diam-diam, Yang Jun berkata kepadanya, "Kevin Ye, sebenarnya, tadi malam, aku memang menipumu, bos saat ini berada di Yunnan Selatan, dan dia tidak terkendali. Tetapi menurutku itu bukan tipuan total. Setidaknya, kita memang memiliki beberapa masalah sekarang, dan itu sangat sulit." Mendengarkan perkataan Yang Jun, Kevin Ye mulai tertawa dan berkata, "Aku tahu orang di Charlie Kin yang membuat masalah di sana. Saat aku melihatnya, lihat bagaimana aku bisa menghadapinya." Perkataan Kevin Ye jelas hanya candaan. Bagaimanapun, Kevin Ye mengetahui situasi Yang Jun yang tidak normal tadi malam. Meskipun kebohongan Yang Jun akurat, bagaimanapun juga itu palsu dan tidak tahan diteliti. Pertama-tama, penampilan kotor Yang Jun kemarin pasti dibuat-buat. Menurut pemahaman Kevin Ye tentang Yang Jun, bahkan jika sesuatu yang besar terjadi, Yang Jun tidak akan menunjukkan ekspresi pengemis di depannya. Hal kedua yang membuat Kevin Ye ragu adalah sikap Yang Jun. Tampaknya dalam pikiran bawah sadar Yang Jun, dia hanya ingin menipu Kevin Ye ke Yunnan Selatan. Adapun perang suci dan kuil gelap lainnya, Yang Jun tampaknya tidak peduli dengan mereka. Ini sama sekali berbeda dari citra dan gaya kerja Yang Jun. Yang membuat Kevin Ye curiga adalah pemandangan di luar bandara. Jika Charlie Kin tertangkap saat ini, geng Langya tidak akan memiliki suasana hati yang santai dan bahkan berlari ke bandara untuk mengambil pesawat. Selain itu, dari mata Langya dan Fang Jinlei, Kevin Ye tidak dapat melihat sedikit pun ketegangan dan tergesa-gesa. Mereka semua sangat santai. Sama sekali tidak seperti wajah musuh. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal-hal ini, Kevin Ye segera menyadari bahwa Charlie Kin tidak terkendali seperti yang dikatakan Yang Jun. Dan perjalanannya ke Yunnan Selatan seharusnya merupakan jebakan yang dirancang oleh Charlie Kin. Meskipun Yang Jun mengakui hal ini di dalam mobil, Kevin Ye tidak mengajukan pertanyaan. Dia hanya duduk di dalam mobil dan memejamkan mata. Jelas bahwa keraguan Kevin Ye harus diselesaikan oleh Charlie Kin. Dodge SUV itu dengan cepat berbelok di tikungan dan tidak memasuki kota Yunnan Selatan. Sebaliknya, ia berhenti di luar sebuah rumah bangsawan yang indah di pinggiran Yunnan Selatan. "Kevin Ye, kita sudah sampai." Melihat mobil berhenti, Yang Jun berkata kepada Kevin Ye dengan tergesa-gesa. Mata Kevin Ye yang menyipit tiba-tiba terbuka dan melihat ke rumah mewah di samping mobil, "Di sini." "Di mana ini?" "Yunnan Selatan, rumah keluarga Xiao." Yang Jun berkata dengan gembira sambil tersenyum bangga. Yang Jun juga berhenti sejenak, tentu saja, ini telah menjadi sejarah, dan sekarang ini adalah markas pedang biru di Yunnan Selatan. Bab 1043. Kevin Ye tidak menyangka bahwa kelompok pedang biru akan menggunakan sumber daya dengan sangat baik sehingga mereka mengubah seluruh rumah keluarga Xiao menjadi markas pedang biru di Yunnan Selatan. Namun, hal ini juga membuat Kevin Ye merasa ada yang salah, yaitu, pedang biru kemungkinan akan berakar di Yunnan Selatan untuk menghadapi Sal Myanmar dalam waktu dekat. Kalau tidak, Charlie Kin dan seluruh pedang biru tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendirikan markas di rumah keluarga Xiao. Saat ini, setelah Kevin Ye turun dari mobil, dia hanya melirik rumah keluarga Xiao. Tampaknya rumah keluarga Xiao mencakup area yang luas, dan daerah sekitarnya subur dan hijau. Namun, tidak mengherankan bahwa seluruh keluarga Xiao mengendalikan bisnis barang putih di Yunnan Selatan pada awalnya, yang dapat dikatakan berkembang pesat untuk sementara waktu. Bukan hal baru untuk memiliki rumah besar seperti itu. Sayangnya, tidak ada yang menyangka bahwa dunia bisa berubah. Dalam aksi guntur pedang biru dan elang, seluruh keluarga Xiao telah menjadi bagian dari masa lalu. Tidak ada jejak mereka di seluruh Yunnan Selatan. Hanya rumah bangsawan seperti itu yang tersisa. Kevin Ye, Yang Jun dan rombongannya yang beranggotakan 4 orang telah berjalan menuju rumah bangsawan setelah turun dari bus. Seluruh rumah bangsawan sekarang sangat ketat dengan 3 garis keamanan di pintu masuk utama. Yang pertama hanyalah pegangan polisi biasa, yang kedua adalah seorang prajurit dengan senjata, dan yang ketiga adalah sekelompok prajurit dan kekuatan. Setelah memasuki rumah bangsawan, Kevin Ye juga merasakan bahwa dia memiliki wawasan yang unik. Rumah bangsawan yang besar itu tampaknya penuh dengan senjata dan jebakan tersembunyi. Tampaknya Charlie Kin telah melakukan upaya besar untuk perkemahan dasar ini. Namun, menurut pendapat Kevin Ye, apa yang disebut perangkap mekanisme ini hanyalah beberapa hiasan, yang dapat digunakan untuk menghadapi orang-orang biasa. Begitu alam lawan melampaui alam gajah naga, perangkat ini akan menjadi tidak berguna dan bahkan menjadi beban. Alih-alih membiarkan Langya memimpin jalan, Kevin Ye berjalan langsung ke ruang tamu rumah bangsawan Xiao Jia, sementara Yang Jun Langya dan Fang Jinlei hanya mengikuti Kevin Ye dan melihat bagian belakang pemuda di depannya. Sampai di halaman depan ruang tamu, Kevin Ye melihat seluruh gambar pedang biru di base camp kediaman Xiao Jia. Halaman ruang tamu dibagi menjadi 2 kamar sayap. Saat ini, kamar-kamar ini dipenuhi orang-orang dari berbagai kalangan.
Orang-orang ini memiliki prajurit pedang biru, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa. Namun, di aula utama ruang tamu diletakkan sebuah meja dari meja pasir, yang tampaknya untuk menyimpulkan situasi. Dan di sekitar meja pasir itu ada beberapa jenderal berseragam militer. Adapun Charlie, dia berdiri di antara semua orang. Dia juga berseragam. Dia terlihat sangat energi. Berdiri di halaman depan ruang tamu, Kevin Ye tidak masuk. Dia hanya memiringkan kepalanya dan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu. Sebaliknya, Yang Jun melangkah maju saat ini dan berkata, Kevin Ye, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Jangan masuk. Kepala suku sedang menunggumu. Namun, Kevin Ye menyemprotkan cincin asap ke wajah Yang Jun. Saudara Jun, betapa besar pertempuran di sini, ada tokoh militer yang berpartisipasi di dalamnya. Tampaknya ini bukan operasi pedang biru saja. Kamu sedang merencanakan perang. Memang, kata-kata Kevin Ye benar. Saat ini, rumah keluarga Xiao tidak seperti markas pedang biru yang terpisah. Itu hanyalah pusat komando perang. Ini membuat Kevin Ye sedikit aneh. Dalam hal ini, Yang Jun hanya haha, tersenyum malu 2 kali, tetapi tidak banyak bicara, tetapi membawa Kevin Ye ke ruang tamu. Yang Su. Sekelompok orang. Yang Su menyapa Lan Jun dengan hormat. Para prajurit yang sedang membicarakan sesuatu, tiba-tiba berhenti dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Charlie yang berdiri di tengah kerumunan. Charlie awalnya tertegun, lalu menoleh ke arah Kevin Ye dan Yang Jun, lalu tersenyum lebar. Charlie tampaknya tidak merasa malu setelah melihat Kevin Ye saat ini, seperti seorang teman lama yang sudah lama tidak bertemu dengannya, dia meletakkan pekerjaannya dan langsung menghampiri Kevin Ye. Setelah melihat Kevin Ye, Charlie merangkul Kevin Ye dengan senyum di wajahnya, Kevin Ye, aku tahu kamu akan datang. Senang melihatmu lagi di Yunnan Selatan. Namun, Kevin Ye bergumam dengan licik, melihatmu, aku sama sekali tidak senang, karena itu berarti aku mendapat masalah lagi. Charlie hanya tersenyum malu menanggapi lelucon Kevin Ye. Melihat kembali ke arah para jenderal militer yang tercengang itu, Charlie berkata, kalian sibuk dulu, aku punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Meskipun sebagian besar tokoh militer berusia lebih dari 50 tahun, mereka tampaknya masih sangat menghormati Charlie dan menganggukkan kepala. Bisa dibayangkan bahwa prestise Charlie di seluruh militer tidak bisa diremehkan. Setelah menyapa, Charlie menggendong Kevin Ye untuk keluar, tampaknya sama sekali tidak sopan. Keduanya telah keluar dari pintu ruang tamu kediaman Xiao sampai Charlie berhenti dan menyerahkan sebatang rokok kepada Kevin Ye dengan penuh kasih sayang. Kembang api menyala, keduanya hanya saling memandang, tiba-tiba tersenyum. Kevin Ye, seorang mitra Charlie tentu saja tidak sopan. Dia merokok, mencibir dan bertanya, silakan, bocah, kamu menipuku dari Linhai ke Yunnan Selatan dengan segala cara. Apa yang ingin kamu lakukan? Menghadapi pertanyaan Kevin Ye, Charlie tertawa dan berkata terus terang, Kevin Ye, sebenarnya, biarkan Junzi menipumu untuk datang ke Yunnan Selatan demi 2 hal. Charlie berkata dengan mata terpejam, penampilanmu yang menentang Buddhisme dan Taoisme di Linhai telah memberitahuku. Aku tidak menyangka bahwa aku baru datang ke Yunnan Selatan beberapa hari yang lalu. Kultivasimu telah dilebih-lebihkan sejauh ini. Bahkan Master Tianqi dari Shaolin tidak dapat membantumu. Ini benar-benar memuaskan. Baiklah, kamu dan aku tidak perlu membicarakan omong kosong ini, langsung saja ke intinya. Kevin Ye berkata dengan tidak sabar. Charlie menatap Kevin Ye dengan pandangan tak berdaya, tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Lupakan saja, lupakan saja. Aku tidak peduli tentang itu. Sekarang setelah kamu bertanya, mari kita langsung ke intinya. Setelah terdiam beberapa saat, Charlie melemparkan puntung rokoknya ke tanah dan menginjak-injaknya dengan keras. Kemudian dia mendongak dan menatap Kevin Ye dengan serius, aku baru saja mengatakan bahwa aku menipumu untuk datang ke Yunnan Selatan karena 2 hal. Pertama-tama, keluarga Liu tidak dapat dihancurkan sekarang. Mendengar kata-kata Charlie Kevin Ye berkata sambil tersenyum, haha, Charlie aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar orang yang sibuk. Kamu harus bertanggung jawab atas situasi di Yunnan Selatan, dan kamu juga harus mengurus urusan ibu kota kekaisaran. Apakah kamu tidak lelah? Jelas, kata-kata Kevin Ye penuh dengan ejekan dan sindiran, sementara Charlie tidak menanggapinya dengan serius. Dia hanya berkata, lelah memang lelah, tetapi beberapa hal harus dikelola, bukan? Atas kegigihan Charlie Kevin Ye hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan melanjutkan, apa hal kedua yang kamu minta aku datang ke Yunnan Selatan? Charlie berkata sambil tersenyum, hal kedua sederhana, alih-alih aku, pimpin situasi keseluruhan Yunnan Selatan. Apa? Kevin Ye tertegun, berseru cepat, dan kemudian menatap Charlie dengan tidak percaya. Bab 1044. Charlie berusaha sekuat tenaga untuk menipu Kevin Ye agar datang ke Yunnan Selatan meskipun dia membiarkan Yang Jun berbohong. Di satu sisi, dia khawatir dengan situasi ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, pertemuan 10 keluarga emas teratas akan diadakan di ibu kota kekaisaran saat ini.
Karena takut Kevin Ye akan menjadi gila, Charlie Qin benar-benar mengarahkan pedangnya ke utara dan membantai keluarga Liu, ibu kota kaisar. Sekarang Kevin Ye mampu melawan dua sekte Buddha dan Taoisme di timur, dia benar-benar memiliki kekuatan nyata dari keluarga Tu Guang Liu. Jadi Charlie Qin dan Yang Jun berdiskusi cukup lama, dan akhirnya hanya bisa berbohong untuk menipu Kevin Ye agar datang ke Yunnan Selatan. Menurut pendapat Charlie Qin, selama Kevin Ye diseret ke Yunnan Selatan, dia seharusnya tidak berminat untuk mengatur situasi ibu kota kekaisaran. Tentu saja, peduli dengan situasi di ibu kota hanyalah salah satunya. Alasan terpenting mengapa Charlie Qin menipu Kevin Ye ke Yunnan Selatan adalah perubahan situasi di Yunnan Selatan. Tampaknya dalam benak Charlie Qin, selain Kevin Ye, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kekuatan kuil gelap di Myanmar. Namun, atas pengaturan Charlie Qin, Kevin Ye merasa bingung. Memimpin situasi keseluruhan Yunnan Selatan. Kevin Ye berkata dalam hati, menoleh dan melihat ke aula kediaman Xiao dan para prajurit berseragam. Kemudian dia terkekeh dan berkata, Charlie Qin, apakah kamu bercanda? Ketika tiba di Charlie Qin, dia menatap Kevin Ye dengan ekspresi positif di wajahnya dan berkata, Kevin Ye, nak, ini saat yang tepat. Bagaimana mungkin aku bercanda? Lagi pula, aku tidak akan mengolok-olok urusan militer seperti itu. Melihat ekspresi serius Charlie Qin, Kevin Ye menjadi semakin bingung. Charlie Qin, sejujurnya, bukankah kamu tinggal di Yunnan Selatan dengan sangat baik? Aku tidak mengerti mengapa aku harus bertanggung jawab atas situasi keseluruhan saat ini. Charlie Qin segera berkata dengan senyum pahit, Kevin Ye, sejujurnya, jika aku tinggal di Yunnan Selatan, aku tentu tidak membutuhkanmu untuk memimpin situasi keseluruhan. Tapi sekarang berbeda. Aku akan pergi. Oleh karena itu, selama masa keberangkatanku, aku harap kamu dapat menggantikanku dan memimpin pekerjaan di Yunnan Selatan. Pergi. Mata Kevin Ye tiba-tiba menyipit, dan menatap ke utara dengan sekilas, kemana? Charlie Qin juga tidak bersembunyi, langsung berkata, kembali ke ibu kota kekaisaran. Saat mengatakan ini, Charlie Qin juga menghela napas panjang, saya baru saja menerima perintah dari gedung ibu kota kaisar tadi malam. Dia meminta saya untuk meletakkan barang-barang di selatan Yunnan terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke ibu kota kekaisaran untuk menangani urusan pertemuan keluarga emas. Anda tahu, besok adalah hari ketika pertemuan keluarga emas akan dibuka secara resmi. Itulah esensi dari seluruh timur. Jadi saya harus bergegas kembali sepanjang malam untuk menangani masalah-masalah yang relevan. Saya harap tidak akan ada masalah besar. Hehe. Atas kata-kata Charlie Qin, Kevin Ye hanya merasakan sedikit senyum yang tidak masuk akal dua kali. Sambil tertawa, Kevin Ye merokok, cincin asap keluar sedikit demi sedikit, dan kemudian menghilang di udara, yang terlihat sangat indah. Setelah hening sejenak, Kevin Ye menghela napas dan mengejek Charlie Qin, aku tidak menyangka bahwa aku benar. Charlie Qin, tampaknya kau, Pangeran Timur, mengalami kesulitan. Situasi di Yunnan Selatan harus dikendalikan dan situasi ibu kota kekaisaran juga harus diperhatikan. Aku tidak mengerti. Aku akan membiarkan orang-orang di Didu membuat masalah di atas panggung. Apa hubungannya ini denganmu? Meskipun kata-kata Kevin Ye tampak mengejek, kata-kata itu bercampur dengan jejak kedekatan. Charlie Qin juga dapat mendengar bahwa kata-kata Kevin Ye di dalam dan di luar sedang memperjuangkan ketidakadilan mereka sendiri. Dengan senyum masam, Charlie Qin menepuk bahu Kevin Ye dan berkata, baiklah, Kevin Ye, jangan mengeluh. Sebagai pemimpin pedang biru, aku bertanggung jawab atas kekuatan supernatural di seluruh timur. Tentu saja, Dewan Keluarga Emas 10 teratas memintaku untuk kembali dan memimpinnya. Yusi, aku adalah cucu tertua dari keluarga Qin, penerus masa depan keluarga Qin, dan aku sangat diperlukan dalam Dewan Keluarga Emas 10 teratas. Jadi, apa yang bisa kulakukan jika akulah yang telah menderita begitu banyak? Charlie Qin menghentikan suaranya dan berkata dengan gugup, tetapi Kevin Ye, situasi di Yunnan Selatan telah mencapai saat yang kritis, jadi aku tidak dapat menemukan siapa yang dapat menggantikanku dan mengambil alih Yunnan Selatan setelah aku pergi. Setelah memikirkannya, kaulah anak itu. Denganmu di Yunnan Selatan, aku dapat menyelesaikan masalah ibu kota kekaisaran tanpa khawatir. Menatap Kevin Ye, Charlie Qin berkata kata demi kata, jadi, Yunnan Selatan, tolong berikan itu padamu. Ini adalah waktu lain aku menggunakan hubungan pribadiku untuk memohon padamu. Demi kedua sahabat dan mitra kita, tolong bantu aku sekali lagi. Aku akan bisa kembali paling lama 10 hari setengah bulan. Dengan itu, Charlie Qin menatap mata Kevin Ye dan memohon. Charlie Qin tidak akan menghabiskan waktu sehari atau 2 hari untuk berurusan dengan Kevin Ye. Charlie Qin tahu dalam hatinya bahwa tidak mudah untuk menggunakan kebenaran dan kepentingan nasional seperti apa yang ada di depan Kevin Ye. Lebih baik mengikat Kevin Ye dengan teman-teman pribadinya. Melihat penampilan Charlie Qin, Kevin Ye tidak bisa menolak. Dia hanya menghela nafas dan berkata tanpa daya, baiklah, karena semua kata-katamu telah disebutkan, aku tidak setuju. Sepertinya aku tidak masuk akal. Dengan berat hati aku berjanji kepadamu bahwa kali ini, aku akan mengambil alih Yunnan Selatan untukmu.
Mendengar janji Kevin Ye, wajah Charlie Qin menjadi rileks, tinjunya bergerak, dan dia dengan lembut memukul dadanya. Tetapi pada saat itu, Charlie Qin mendengarkan kata-kata Kevin Ye dan melanjutkan, tetapi Charlie Qin, karena kamu membiarkanku menjaga Yunnan Selatan untukmu, kamu tidak dapat menyembunyikan apapun tentang situasi di Yunnan Selatan dariku. Tentu saja. Jika kamu ragu, buka saja mulutmu. Aku harus tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Jalan Charlie Qin bahkan ramai. Kevin Ye tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, aku tidak punya banyak keraguan. Aku hanya ingin tahu apa tujuan spesifikmu di Yunnan Selatan kali ini. Sebenarnya, kamu telah memobilisasi begitu banyak tokoh militer untuk maju. Sepertinya itu bukan hanya tugas pedang birumu. Aku tahu kamu akan menanyakannya. Charlie Qin sepertinya sudah menduganya sejak lama. Dia tertawa lalu merendahkan suaranya dan berkata, sebenarnya, pekerjaan pedang biru yang ditempatkan di Yunnan Selatan sangat sederhana, yang dibagi menjadi dua bagian, dalam negeri dan luar negeri. Bagaimana menurutmu? Kevin Ye terus bertanya. Sangat mudah dimengerti. Itu untuk mencegah orang-orang Sal menyeberangi perbatasan dan mencari agen baru di Yunnan Selatan. Kita telah berhasil memusnahkan keluarga Xiao dan geng-gengnya, dan Yunnan Selatan juga telah berhasil memulihkan ketenangannya yang dulu. Oleh karena itu, situasi di sini harus distabilkan. Kita tidak boleh membiarkan Sal bangkit kembali. Ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Bagaimana dengan di luar negeri? Kevin Ye mengikuti kata-kata Charlie Qin. Namun, ekspresi Charlie Qin tiba-tiba tertekan, melihat sekeliling dan berkata, adapun di luar negeri, itu lebih sulit. Kami telah menerima bantuan dari pemerintah Myanmar, berharap kami akan mengirim pasukan untuk menghancurkan pasukan Panglima Perang Sal. Inilah sebabnya saya memanggil begitu banyak pemimpin militer ke sini. Operasi lintas batas. Kevin Ye mendengarkan kata-kata Charlie Qin, tiba-tiba mendesis dingin, mengerutkan kening tidak bersemangat.